Halo, sudah dengar soal Sound Studio? Nah, jadi Sound Studio ini bioskop-bioskop yang nantinya akan dibangun di kota-kota kecil. Katanya sekarang sudah ada 51 layar gitu ya. Nah, ini dibangun oleh Raffi Ahmad bekerja sama dengan Sonu Samtani, pemilik production house Mega Kreasi Film. Nah, Raffi Ahmad bekerja sama dengan Rans Entertainment untuk membangun Sound Studio ini. Nah, sementara kita tahu Rans Entertainment ini juga yang milik Raffi Ahmad. Jadi ya di situ-situ aja uangnya. Nah, banyak yang bilang ini bagus ya, karena masyarakat kecil di kota-kota kecil di kabupaten gitu ini akhirnya punya bioskop gitu, dan kalau mereka mau nonton mereka nggak harus jauh-jauh ke kota besar. Apa benar kayak gitu? Karena kalau saya lihat banyak kok kabupaten yang sudah punya bioskop, bahkan ada yang lebih dari satu gitu. Dan kebanyakan sepi, bahkan banyak yang tutup juga. Karena begini, orang-orang di kota kecil ini akan berpikir ulang untuk menghabiskan uangnya untuk hanya sekedar nonton bioskop biasanya. Mereka akan berpikir ulang karena kan tiketnya juga nggak murah di mata mereka. Nah, buat anak-anak mudanya biasanya mereka kalau mau ngedate gitu mereka akan ke kota lebih besar. Ke kota besar karena apa? Ya mereka bukan hanya mau nonton gitu ya. Mereka mau hangout, mungkin jalan-jalan, membeli sedikit sesuatu barang, atau mau jajan, lihat-lihat, cuci mata. Jadi mereka akan ke kota yang lebih besar. Itu sebabnya ini akan bioskop-bioskop banyak yang sepi gitu. Dan saya rasa ini akan sama studio ini akan bernasib sama sih. Ya mungkin awalnya akan ramai, tapi kita lihatlah 1-2 bulan ke belakang. Belum lagi soal filmnya ya, katanya kan ini film Indonesia yang akan diputar di sana ya, film-film independen yang notabene ya mungkin tidak berlisensi sehingga sulit sekali untuk bisa tayang di bioskop besar. Saya rasa ini sih hanya soal bisnis ya. Jadi kalau ini seperti memindahkan uang dari tangan kanan ke tangan kiri gitu ya. Entahlah. Nah, kalau soal memberdayakan ekonomi kreatif, apa yakin dengan membangun bioskop ini banyak UMKM terutama yang bergerak di ekonomi kreatif akan terbantu? Soal penyerapan tenaga kerja, berapa besar yang akan diserap? Selain cleaning service, mungkin satpam dan sebagainya. Kalau memang ingin membangun ekonomi kreatif, kenapa tidak misalnya memberikan pendampingan dan penyertaan modal kepada ibu-ibu PKK misalnya, atau menghidupkan kembali Karang Taruna, atau mensupport para pelaku UMKM yang saat ini banyak yang kolaps ya, apalagi menjelang kenaikan PPN ini. Ya, entahlah. Ini kok sepertinya bukan memberdayakan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia ini, tapi kok seperti hanya memberdayakan diri sendiri. Salam.